Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tema sentral dan subtema pada film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Nah, sebelum kita memasuki pada pembahasan tentang tema sentral dan subtema pada film Alangkah Lucunya Negeri Ini, saya akan memberikan pengantar sedikit mengenai fiksi dan karya fiksi. Fiksi adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi biasanya diekspresikan dalam berbagai format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Walaupun istilah ini awalnya dan lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif, termasuk novel, novela, cerita pendek, dan sandiwara. Fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala narasi sastra. Karya fiksi merupakan hasil dari imajinasi kreatif, jadi kecocokannya dengan dunia nyata biasanya diasumsikan dengan audiensnya atau pendengar dan pembacanya. Kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dalam dunia nyata. Misalnya, kebenaran dari segi hukum, moral, agama, logika, dan sebagainya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata, tapi bisa saja terjadi di dunia fiksi. Dengan demikian, fiksi umumnya tidak diharapkan untuk hanya menampilkan tokoh yang merupakan tokoh nyata atau deskripsi yang akurat secara faktual. Nah, kita masuk pada pembahasan, yaitu mengenai tema. Tema termasuk unsur-unsur intrinsik pada karya prosa fiksi. Tema adalah sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Dalam tema, tersirat amanat atau tujuan pengarang dalam menulis atau membuat sebuah cerita. Tema dalam prosa fiksi dapat terjabar dalam setiap peristiwa dalam cerita, misalnya melalui tingkah laku atau jalan hidup pelakunya. Kemudian, tema juga dapat berarti ide dasar atau ide pokok atau gagasan yang menjiwai seluruh karangan yang ditujukan. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan mengenai tema sentral yang ada pada film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Tema sentral adalah tema yang menjadi inti dalam karya sastra. Tema sentral terdapat dalam keseluruhan cerita dan melekat erat dengan tokoh utama dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam karya sastra tersebut. Nah, kenapa pendidikan yang menjadi tema sentral pada film Alangkah Lucunya Negeri Ini? Hal ini karena film ini menceritakan tentang perjuangan seorang muluk, seorang sarjana manajemen, namun sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada suatu ketika ia bertemu dengan anak-anak pencopet di sebuah pasar. Anak itu sedang mencopet. Kemudian ditangkap oleh si muluk ini dan muluk berkata, "Orang capek-capek kerja malah kamu mencopet seenaknya." Nah, dan ternyata singkat cerita, anak pencopet itu tinggal di sebuah bangunan tua, bangunan mangkrak yang tidak layak huni. Dari situlah muluk berpikir untuk memberikan pengajaran pendidikan kepada mereka. Muluk pun mengajak teman-temannya seperti Pipit dan juga Samsul. Nah, si Pipit ini mengajarkan anak-anak pencopet tersebut mengenai agama. Kemudian sedangkan Samsul ini mengajarkan, memberi pengertian kepada anak-anak pencopet tersebut tentang pentingnya sebuah pendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya subtema pada film Alangkah Lucunya Negeri Ini adalah agama dan kritik pemerintah. Kenapa agama dan kritik pemerintah menjadi subtema dalam film ini? Karena agama ini karena orang tua dari Muluk dan Pipit ini merupakan seorang yang ahli agama, orang yang paham akan agama. Contohnya seperti Pipit aja,
kan mengajarkan kepada anak-anak pencopet tersebut tentang agama, mulai dari cara sholat, cara mengaji, ngambil wudhu, dan hal lain yang berkaitan dengan agama. Nah, di sisi lain, ternyata orang tua dari Muluk dan Pipit ini tidak tahu kalau si Muluk dan Pipit ini bekerja sebagai mengajar anak-anak pencopet tersebut. Dari mengajar anak-anak pencopet tersebut, Muluk dan Pipit ini mendapat penghasilan, dan penghasilannya tersebut diberikan kepada ayah dan ayah mereka. Nah, sampai suatu ketika si Muluk, Pipit, dan Samsul ini berhasil mengubah anak-anak tersebut dan mengubah profesi mereka menjadi tukang asong, pengasong jalanan gitu. Jadi mereka diubah tidak lagi mencopet. Nah, pada hari pemutusan itu, istilahnya tuh hari perpindahan profesi mereka dari pencopet ke pengasong itu, ternyata dihadiri oleh orang tuanya si Muluk dan orang tuanya si Pipit. Dan sangat kagetnya lagi, orang tua si Muluk dan orang tua si Pipit ini kaget. Ternyata uang yang anak mereka kasih kepada mereka itu hasil dari copetan. Sehingga orang tua si Muluk dan Pipit ini sangat marah. Mereka sangat kecewa terhadap kedua anaknya tersebut. Karena selama ini mereka merasa mereka memakan uang haram, uang hasil copetan. Orang tua Pipit dan Muluk ini langsung pulang menangis sedih karena melihat anaknya seperti itu. Nah, disinilah si Muluk, Pipit sadar bahwa yang mereka lakukan itu ada salahnya, ada benarnya. Salahnya itu mereka membenarkan seperti menerima, menghalalkan uang haram. Nah, itu salahnya mereka. Benarnya mereka mau mengajarkan anak-anak pencopet ini. Padahal anak-anak pencopet ini sudah tidak bersekolah lagi, tetapi Samsul, Muluk, dan Pipit ini bersedia mengajari mereka tentang pentingnya sebuah pendidikan itu. Seperti itu. Nah, karena orang tua Pipit dan Muluk ini tadi sudah tahu, si Pipit dan Muluk berhenti mengajarkan anak-anak pencopet tersebut, dan Pipit serta Muluk mencari pekerjaan yang lebih halal lagi uangnya, seperti itu. Selanjutnya, kenapa pemerintahan menjadi subtema pada film ini? Karena pada film ini banyak mengisahkan tentang kritik-kritik pemerintah. Seperti pemerintah kita nih, tentu pemerintah kita ini adalah seseorang yang berpendidikan tinggi, tetapi mereka masih juga koruptor. Maksudnya, mereka masih juga mengkorupsi uang rakyat. Mereka tidak tahu masih banyak lagi anak-anak yang kurang mampu di luar sana, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk dapat makan sehari-hari. Mereka tidak bercermin pada itu, dan mereka tidak bersyukur akan itu. Nah, kritiknya ini dapat terlihat jelas pada saat Muluk ini menyelamatkan anak-anak menyelamatkan anak-anak pencopet yang menjadi pengasong pada saat ada razia Satpol PP. Muluk membebaskan mereka semua dan Muluk rela ditangkap. Dan disitulah timbul perdebatan antara petugas Satpol PP dengan Muluk. Nah, perdebatan itu sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, silahkan ditonton. Nah, perdebatan itulah tentang kritik pemerintah. Dan masih banyak lagi kritik pemerintah yang lainnya yang terdapat dalam film ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel saya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.